Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Nabila Zalianti dengan NIM 2348201071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem saraf. Baiklah, di sini yang pertama, dalam sistem saraf kita harus tahu apa sih itu sistem saraf. Jadi sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan ke semua bagian tubuh sekaligus memberikan tanggapan rangsangan tersebut. Selanjutnya ada fungsi dari sistem saraf. Yang pertama sebagai fungsi kognitif, yaitu untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Selanjutnya yang kedua ada fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada sensoris panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Dan juga ada fungsi sebagai sistem kardiovaskular dan pernapasan seperti detak jantung dan laju pernapasan. Dan juga yaitu sebagai respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri. Selanjutnya ada saraf pusat dan saraf tepi. Nah, apa sih saraf pusat dan saraf tepi itu? Jadi sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Contoh sistem saraf ini yang mengatur pergerakan tubuh kita. Misalnya saat tangan kita melakukan gerakan refleks ketika terkena air panas, gerakan refleks itu tanpa kita sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian tubuh manusia. Fungsi sistem saraf tepi ini memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh kita. Sistem saraf tepi bekerja secara dua arah melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Selanjutnya itu ada saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf simpatik atau fight or flight adalah bagian dari sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau berbahaya. Selanjutnya ada sistem saraf parasimpatik atau rest and digest adalah bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja berlawanan dengan saraf simpatik, yakni untuk mengontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat seperti fungsi pencernaan dan metabolisme serta membuat tubuh menjadi tenang. Nah, dari sistem saraf tadi ada gangguan sistem saraf. Yang pertama ada Parkinson dan Bell palsy. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Di sini ada yang pertama yaitu Parkinson. Apa sih Parkinson itu? Jadi Parkinson disease atau penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif atau akibat proses penuaan pada sistem saraf yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan motorik dan keseimbangan tubuh. Kondisi ini biasanya ditandai dengan tremor, gangguan koordinasi tubuh, dan kaku otot. Penyebab dari Parkinson ada penyebab utamanya, yaitu kerusakan sel saraf pada area substantia nigra di otak. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan produksi hormon dopamin yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan keseimbangan. Nah, untuk lebih lanjutnya, penyebab dari Parkinson yaitu memiliki keluarga dengan riwayat penyakit Parkinson. Yang kedua, berusia di atas 60 tahun. Selanjutnya, pria diduga lebih berisiko mengalami Parkinson. Paparan polusi udara atau racun seperti pestisida dan herbisida. Selanjutnya ada cedera di kepala, dan yang terakhir penggunaan obat-obatan yang dapat memicu Parkinson seperti obat-obatan antipsikotik. Selanjutnya ada gejala Parkinson, yaitu otot terasa kaku, kejang, dan kram. Terus bradykinesia yaitu
kondisi berubah melambatnya gerakan spontan. Selanjutnya, gangguan keseimbangan tubuh terutama saat sedang berjalan. Selanjutnya, ada kesulitan mempertahankan posisi tubuh sehingga mudah terjatuh. Selanjutnya, ada kelainan postur tubuh. Selanjutnya, ekspresi wajah berkurang. Dan yang terakhir, disfagia atau kesulitan untuk menelan makanan. Nah, yang kedua yaitu penyakit Bell palsy, merupakan kelemahan yang terjadi pada salah satu sisi otot wajah yang sifatnya sementara. Sisi wajah yang terserang Bell palsy biasanya akan melorot. Penyebab dari Bell palsy yaitu otot yang terserang biasanya terkena peradangan. Peradangan tersebut terjadi karena infeksi virus seperti virus rubella dan virus Epstein-Barr. Gejala dari Bell palsy yaitu kelopak mata terkulai atau kesulitan menutup salah satu mata, yaitu kesulitan tersenyum dan membuat gerakan wajah, ngiler, sakit kepala, dan perubahan jumlah air mata atau air liur. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.